orang kesulitan tuh bukan memakai lelucon, harusnya pakai edukasi dalam artian wis mbah mbok tak perjuangno aku sing jarak karo wong-wong ngono kuwi aku sing tak sampekno ngerti wong-wong ngono kuwi tak sampekno masalah berhasil karo rane iki karek engko mbah berhasil ora yang paling ora aku harus menyampaikan aku tetap merjuangno dari situ kan pasti akan muncul harapan dari ya jajal enak menawa ini orang berjuang itu kan ada dua kemungkinan tapi kalau kita wis berusaha sama sekali tidak berjuang ya ada satunya kemungkinan hanya satu tapi kalau kita berjuang kan ada dua kemungkinan berhasil dengan tidak berhasil tetapi kalau kita nggak berjuang itu hanya satu tidak akan berhasil tidak akan meraih keberhasilan tetapi kalau kita berjuang otomatis ada dua kemungkinan antara berhasil dan tidak keberhasilan dan tidak itu kan tergantung dari bagaimana nantinya ketika kita berargumentasi sesuai dengan fakta di lapangan atau sesuai dengan pola pikir yang rasional apa tidak seperti itu. Kalau dipikir tuh rasional dengan kasus yang ada otomatis mereka akan berpikir juga dengan rasional. Selama ini kan bisa dikatakan setelah masuk akal kabeh. Bukan yang masuk akal gini. Pemerintah saat ini itu kan yang dipincu atau yang dikejar kan infrastruktur terus tanpa mikir lagi pertanian ini, Bang. Memikirkan urusan perut dalam arti. Sektor. Ketika memikirkan urusan perut, mereka itu lupa bahwa perut itu diisi dengan makanan harusnya, bukan diisi dengan pemikiran, ideologi. Bukan diisi dengan penghasilan. Kalau kita mendapatkan penghasilan tetapi tidak ada yang kita beli, bisa dikatakan itu. Sekarang kita ambil contoh. Kamu kerja di pabrik. Kamu sebulan dapat gaji sekian 2 juta misalkan. Setelah itu kamu udah punya duit tapi mau beli makan nggak ada makan. Terus apa uang kamu bisa kamu makan? Itu kan konsep rasional. Dalam artian ketika kita membeli, akhirnya apa? Akhirnya timbullah krisis pangan. Krisis pangan dengan krisis ekonomi atau krisis moneter atau krisis keuangan bisa dikatakan seperti itu lebih parah mana? Krisis pangan. Jadi pangan kita membandingkannya itu antara krisis pangan dengan krisis moneter. Moneter kena uang gede-gede itu kalau krisis keuangan uang gede-gede otomatis berdampaknya kan hanya pengusaha. Terus berdampaknya lagi pada perekonomian nasional. Terus begini lagi. Apakah ketika Indonesia ini mengalami krisis moneter bukan pangan. Orang wong mangan, siapa yang mampu bertahan saat itu? Petani, telon juga ini juga. Pengusaha besar kah atau pengusaha kecil? UMKM terus menjamur. Ya diagung-agungkan siapa? UMKM. Ya diagungkan, ya digembar-gemburkan UMKM. Tetapi setelah ekonomi kembali pulih, UMKM diapakan lagi? Hilang. Nah, ini menghadapi krisis pangan. Setelah menghadapi krisis pangan, sibuk membuat program food estate lah dan lain sebagainya. Nyatanya apa? Mana hilang. Berhasil kan? Memang terobosan food estate itu memang sangat bagus lah untuk tertusan orang-orang yang punya pola pikir yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan begini, food estate itu kan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ketika hasil panen itu nantinya itu ada mengalami kegagalan, negara masih mempunyai cadangan yang dihasilkan dari food estate. Daripada impor terus kan otomatis biaya impor itu tadi untuk anggaran food estate. Nah, food estate itu tadi tidak dikaji lebih dalam artian asal jadi lah gitu.
kan gagal. Setelah gagal, tanamnya di polybag, tanam padi Di polybag. tumbuh jagung, Tangan jagung tumbuh telo. tanam jagung tumbuh ketela, tanam anggaran, tanam anggaran tumbuh koruptor. Itu kan harus dijadikan pelajaran lah seharusnya. Ketika kita tuh sudah jatuh bangun itu sudah dari dulu ya cerita seperti itu. Orang ngadeg-ngadeg. Yang mampu untuk menumpang, yang mampu untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sebenarnya kan kalau dipikir itu kan orang-orang tuh hanya kan yang dilihat kan hanya sekitarnya, nggak pernah melihat situasi yang di bawah itu seperti apa tuh nggak pernah ceritakan seperti itu. Hanya melihat sebatas melihat tanpa memahami. Misalkan ada pejabat tinggi negara yang turun ke lapangan, itu kan hanya sebatas settingan kalau bagi saya. Settingan dalam artian misalkan mau panen raya, menteri pertanian terjun ke mau mengunggulkan petani. Ada yang ditinjau tersebut itu yang lumbung padi. Coba yang ditinjau itu yang daerah tak ada hujan. Seperti apa keluh kesahnya mereka, seperti apa perjuangan mereka untuk menghidupi tanamannya. Sampai saat ini masih saat ini yang ingin bertahan agar padinya itu tetap hidup itu beli mobil, dari air dari mobil tangki. Satu tangkinya mencapai 300.000. Bayangkan satu tangki ukuran 8.000 liter. 3.000. Pengen tanduran urip. Hanya ingin menghidupkan Tanaman. atau khususnya padi. Itu kan harus menjadi pikiran mereka. Nah, terus yang lucu lagi, orang nggak ada airnya, dipinjami pompa air untuk apa? Nggak ada air kok. Kalau masa terobosan itu seharusnya itu ada lah terobosan. Kalau memang mau, ya itu tadi mendatangi rakyat kecil, mendatangi petani itu kalau kesnya petani, oh ini daerah ini seperti ini misalkan dibuat seperti ini, nantinya seperti ini dan sebagainya. Ya, tapi kalau nggak pernah ada, ya sebenarnya sih